Baik, sebagai judul atau topik dari bacaan rumah tangga kita adalah rapi, teratur, dan tetap. Ya. Pupuk kebiasaan teratur dan cita rasa. Kepada orang tua, ya, baik suami, baik istri, ini adalah tanggung jawab kita untuk mendidik anak-anak kita dalam kebiasaan teratur dan rapi dan tetap. Ya, ini kita sebagai orang tua atau wali atau guru anak-anak kita di dalam rumah tangga kita. Kita harus bertanggung jawab untuk mendidik anak kita. Ya, dididik sejak mulai masih kecil. Dalam pelajaran ini, orang tua harus mendidik anak-anak di dalam rumah tanggamu. Ingat ya, bahwa di surga tidak ada sesuatu yang tidak teratur. Jadi di surga itu tidak ada yang tidak teratur, semua teratur, rapi. Itu sebabnya disampaikan kepada kita di dalam rumah tangga kita harus dibuat menjadi surga kecil, tapi teratur dan tetap. Anak kecil kalau mendidik, kalau tidak ada bimbingan dari orang tua atau dari ibunya, anak itu tidak tahu rapi atau tidak. Tapi harus dibimbing, diikuti dia. Oh iya, bagaimana orang tua mendidik anak supaya rapi? Contoh yang kecil ada di sini. Mungkin ada mainan, ya, ada mainan. Nah, setelah bermain, dikatakan kepada anak, nanti kalau habis bermain, nak, simpan ya. Nah, mungkin ada lemari mainan. Lalu tunjukkan, ini lemari mainan mobil-mobilan. Ini mungkin lemari Lego, ini kotak bonek perempuan, ada boneka. Nah, susun, ini tempatnya ini. Jadi kalau kamu sudah bermain, selesai bermain, simpanlah. Jadi lalu kita tunjukkan di mana dia menyimpan bonekanya, mungkin boneka Barbie, mungkin boneka Winnie the Pooh. Jadi itu artinya rapi, teratur. Oh ini, jangan asal ada mainan, masukkan, ya. Jadi dia tidak tahu mana itu mainan yang rapi, bagaimana ini menyimpan, mengambil. Tidak tahu kalau tidak seorang ibu berdampingan dengan anaknya. Jadi itu rapi, teratur, ya. Mau ambil, mau menyimpan, dia sudah oh ya di sini. Baik juga di dalam pakaian, ya. Harus kita ajari mereka juga untuk menyimpan pakaian. Anak-anak tidak tahu dia celana, baju, kaos, mana baju rumah. Ya, contoh rapi, ini baju rumah semua. Ini baju gereja. Jangan dipakai baju rumah jadi baju gereja ya nak ya. Nah, ini baju gereja, ini pakaian dalam, ini kaos kaki, simpan di sana. Baju rumah, itu pun baju rumah ada dengan pasangannya ya, mungkin celana, ini celana rumah, oh ini celana jalan-jalan. Ajari mereka untuk membuat suatu kerapihan di dalam rumah mengenai baju, pakaian mereka dan sepatu ya. Sepatu itu harus mereka rapikan di mana tempatnya ya. Ini ada pengalaman saya, cucu saya dibawa ke satu tempat ya. Lalu udahnya dia bilang, kamu kalau masuk rumah buka sepatumu, lalu susun sepatu semua, lalu kaos kaki di mana? 2 tahun yang lalu, berapa tahun lah itu ya? 4 ya, umur 4 tahun. Lalu dengan bersungut-sungut dia bilang, udah ini seperti polisi. Dia bilang begitu. Iya, seperti polisi, tapi supaya kau tahu di mana nanti sepatumu, kaos kakimu, dan bajumu kamu ambil, katanya. Oh iya, lalu dibilang udahnya seperti polisi. Gak apa-apa lah kita dibilang polisi atau satpam, ya, gak apa-apa. Tapi memang betul. Oh iya, ini bajuku udah. Oh iya ini, ya namanya di hotel ya dia ini, dia langsung tahu. Jadi kita pun kita buat anak-anak itu rapi di mana tempatnya bajunya, baju tidur, baju jalan-jalan, baju gereja. Jangan baju gereja dipakai untuk bermain, baju bermain dipakai untuk gereja.
Kerapihan itu sangat penting sejak kecil sampai besar. Kalau dia SMP, ya, SMA tidak tahu dia merapikan pakaiannya dan dia tidak tahu di mana tempat peralatan di rumah, apakah sendok yang udah besar-besar ya. Nah, ini salah siapa? Tentu yang disalahkan adalah mamanya, ya, mamanya. Jadi di mana dia harus tahu caranya untuk apa? Menyatakan kebiasaan dengan rapi, ya. Nah, lalu tempat tidur, ya. Kalau anak-anak mempunyai tempat tidur khusus, nah, ajarkan anak-anak itu suasana yang bagus di kamarnya, ya, kamar tempat tidurnya. Jadi kita buat suasana yang bagus, yang rapi, ajarkan dia. Ya, selalu orang tua jangan beranjak dari tempat tidur sebelum pertama berdoa, jelas, ya. Yang kedua, jangan turun dari tempat tidur sebelum kamu rapikan selimut dan bantalmu. Ini orang tua harus tidur, ya. Jadi turun dia, pergi makan, langsung pergi sekolah, tempat tidurnya berantakan, ya. Lupa selimutnya dilipat, lupa bantalnya dirapikan, lupa spraynya dirapikan, ya. Ini jadi buat suasana spraynya, oh ya, spray, jangan lupa selimutmu, bantalmu rapikan sebelum engkau keluar dari tempat tidur. Nah, ini sangat penting diberitahukan kepada anak. Kalau sudah rapi, periksa, ibu memeriksa atau bapak memeriksa, oh ya sudah rapi, berikan pujian, ya. Nah, kalau belum, oh sedikit lagi, belum rapi, ini ya bantal bikin begini, mengatur. Jadi anak itu akan ingat, ya. Jangan sampai dia beranjak besar, tahu tempat tidurnya tidak pernah dirapikan, ya. Apakah hanya wanita atau pria? Sering dibilang kalau sudah besar, tahu sendiri kok itu nanti. Tidak akan. Karena apa? Contoh yang dibawa dari rumah, itulah yang dibawa keluar sampai besar. Jadi contoh-contoh yang di rumah itulah yang diingat oleh anak, ya. Rapi tempat tidurnya, nyaman tempat tidurnya, kamarnya kalau dia bisa kamar. Kalau bersama orang tuanya sama-sama bikin suasana yang indah dan menyenangkan di kamar. Jangan berantakan, semua amburadul, ya. Didik anak-anak menjadi apa? Ya, kalau tidak ada katanya lemari khusus untuk anak. Ciptakan, mungkin ada dari kardus, dibuat bagus, dibungkus. Oh, ini tempat yang besar-besar ya. Kalau dia sudah SMP atau SD, SMA, ya. Banyak anak SMA tidak tahu di mana tempat bajunya. Gabung semua. Jadi bikin kotak. Oh, ini kotak ini, oh ini kotak ini, kotak celana dalam, baju tidur, baru ini. Ke yang besar-besar ya, harus diajarkan kepada mereka. Jaga kamar sendiri dalam kerapihan, ya. Ini harus membuat suatu suasana yang indah di kamar. Ajari mereka untuk menjaga kamar agar bersih. Maksudnya kamar tidur, habis kamar tidur, kamar ruangan, semua dapur, apalagi dapur, ya. Dapur, tempat tidur itu perlu rapi. Kalau dapur sudah ada apa dekil-dekilnya, enggak tahu, berantakan semua, malu kita. Jadi ajari ini. Diajari anak-anak mempunyai waktu tidur yang teratur. Ini. Jadi sejak kecil tidurnya teratur, ya. Jadi tepat waktu tidur, makan, dan juga apa? Bermain, bekerja harus salah. Orang muda sering, apalagi anak muda sekarang ini, tidur sampai jam 12 malam, ya. Jam 11, bangun jam berapa? Jam 7, setengah 8, oh sudah pergi, ya. Sudah kelihatan. Ini kan minggu, Mami. Jam berapa bangun yang waktu yang tepat? Matahari sebelum terbit, ya. Ini yang sangat penting. Orang tua kita jadi rumah kita jadi surga di dunia. Membawa rumah kita di dalam ingatan dan dalam watak anak-anak. Apa artinya?
apa yang kita ajarkan, kerapihan, kebersihan, kedisiplinan, teratur, kalau kita sudah dididik kecil, ya, dia akan ingat dan dilakukan, ya, ingat dan dilakukan. Bila mana engkau bangun pada waktu pagi, pikirkanlah sedapat-dapatnya kerjaan yang engkau harus lakukan sepanjang hari, ya. Apa kita pikirkan sebagai orang tua? Sepanjang hari ini apa yang harus saya lakukan, ya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati.